Sekarang kita terapkan pengendalian internal kas. Jika kita membahas kas, maka pastinya transaksi berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi kita akan membahas pengendalian internal untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sebelum kita masuk ke pengendalian internal untuk kas, kita perjelas dulu pemahaman kita tentang kas. Tentunya kita sudah paham bahwa kas itu adalah aset perusahaan yang paling likuid dan menjadi standar transaksi pertukaran jual beli. Kas juga menjadi dasar pengukuran semua transaksi akuntansi di mana kita mencatat aktivitas perusahaan jika aktivitas itu bisa diukur dengan uang. Kemudian kita juga tahu bahwa kas masuk dalam laporan posisi keuangan di kelompok current asset atau aset lancar, dan kas bisa dalam bentuk koin, uang kertas, deposito, money orders, cek, bank draft, dan tabungan di bank. Kita akan bahas lebih detail contoh lain selain kas, yaitu kas dan setara kas. Di sini kita paham bahwa kas adalah aset perusahaan yang paling likuid dan rawan terhadap tindakan kecurangan. Jika kita lihat contoh-contoh kas, maka tidak hanya kas yang disimpan di perusahaan atau kas di tangan yang rawan untuk disalahgunakan, tapi kas di bank juga rawan untuk disalahgunakan oleh karyawan perusahaan. Ketika kita bahas penyalahgunaan, ini tidak hanya pencurian secara langsung uang di perusahaan atau di bank, namun juga bisa dalam bentuk mencatat penerimaan uang lebih rendah dari realnya atau mencatat pengeluaran uang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi, selisihnya masuk ke pribadi karyawan tersebut. Di samping itu, masih terdapat transaksi masalah kesalahan pencatatan di akuntansinya secara tidak sengaja karena volume transaksi perusahaan sangat banyak jika berhubungan dengan kas. Oleh sebab itu, kas itu harus diamankan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi untuk kas melalui pengendalian internal yang efektif. Kita membahas pengendalian internal untuk penerimaan kas berdasarkan 6 prinsip pengendalian internal yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumen, pengendalian fisik, verifikasi internal independen, serta pengendalian sumber daya manusia. Jadi, sekarang kita terapkan 6 prinsip pengendalian internal untuk transaksi penerimaan kas. Yang pertama, penetapan tanggung jawab. Contohnya adalah perusahaan sudah menentukan siapa orang yang bisa memegang atau mengurus penerimaan kas. Jadi, jika perusahaan sudah menetapkan seperti ini, maka orang lain tidak bisa mengurus penerimaan kas. Hal ini untuk memudahkan perusahaan menemukan siapa yang bertanggung jawab jika terdapat kesalahan dalam penerimaan kas. Kemudian di pemisahan tugas atau segregation of duties, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pekerjaan penerimaan kas, pencatatan kas, dan bagian yang menyimpankan kas harus orang yang berbeda. Di sini disebutkan contoh terdapat pihak yang menyimpan atau memegang uang bukan orang yang menerima kas. Ini tentunya semakin mengamankan kas walaupun pemisahan tugas kas dan akuntan sudah cukup. Selanjutnya di prosedur dokumen, perusahaan menggunakan beberapa dokumen, contohnya print out dari mesin kasir atau komputer setiap terdapat transaksi pengeluaran uang. Kemudian terdapat bukti pemasukan uang, contoh deposit slips. Di prinsip pengendalian internal berikutnya, ada pengendalian fisik dengan cara menyimpan kas di perankas atau di bank. Kemudian bisa ditambah pembatasan akses ke tempat penyimpanan kas. Selanjutnya ada verifikasi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan independen. Di sini terdapat supervisor yang menghitung kas secara periodik. Contoh ini adalah menghitung setiap hari. Jadi supervisor ini memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh kasir sebagai bagian penerima uang. Kemudian terdapat upaya membandingkan total penerimaan uang dengan mutasi kas masuk di bank. Terakhir ada pengendalian sumber daya manusia. Ini sudah jelas seperti yang kita bahas sebelumnya. Di sini kita bahas pengendalian internal di perusahaan yang memiliki pemisahan tugas yang lebih banyak daripada yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi terdapat kasir. Jika kita membayangkan kasir adalah staf yang di toko di depan kasir yang langsung menerima uang dari customer, tapi kasir tidak selalu seperti itu. Di contoh ini kasir yang bertugas menerima pertama kali uang disebut clerk. Jadi dia menerima uang dari customer, kemudian mengirimkan uang itu ke kasir. Kasir selanjutnya menghitung kas, kemudian mentransfer uang tersebut di bank. Ini adalah juga bentuk pengendalian internal di mana kas di perusahaan tidak boleh dalam jumlah banyak, sehingga untuk amannya kas langsung diamankan di bank. Kita kembali ke transfer ke bank oleh kasir. Ketika transfer, kasir pasti punya bukti transfer. Di sini disebut deposit slips yang dokumen ini dia kirimkan ke departemen akuntansi. Akuntan kemudian melakukan pencatatan dalam jurnal. Jadi jika kita lihat di sini, pihak yang memegang uang beda dengan pihak yang mencatat.
Jika ingin simpelnya, sebenarnya cukup kasir yang menerima dan mentransfer ke bank dan mengirimkan bukti ke akuntan, jadi tidak ada clerk. Tapi jika lebih lengkap seperti ini justru lebih bagus, karena clerk hanya bertugas menerima uang dan kemudian masih dihitung lagi oleh kasir yang kemudian mentransfer ke bank. Di gambar juga terdapat pengendalian internal lainnya, yaitu peran supervisor. Di sini berhubungan dengan verifikasi yang dilakukan oleh pihak independen. Supervisor di sini akan memeriksa kas register tape di mesin penerimaan uang clerk, yang kemudian dia membandingkan jumlah kas yang ada dengan printout dari mesin penerimaan uang. Kemudian dia mengirimkan kas register tape ke departemen akuntansi. Ini adalah contoh penerapan pengendalian internal di suatu perusahaan. Contoh lainnya masih banyak lagi. Yang jelas, apapun bentuk pengamanan penerimaan kas, 6 prinsip pengendalian internal wajib menjadi standar pelaksanaan pengamanan penerimaan kas. Sekarang kita bahas pengendalian internal untuk pengeluaran kas. Kita sudah paham contoh-contoh transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran beban gaji, listrik, air, kemudian ada pembelian persediaan atau alat secara tunai, dan ada juga pembayaran beban bunga dan hutang. Dan pada umumnya, untuk mengamankan transaksi pengeluaran uang, maka pembayaran sebaiknya menggunakan transfer daripada menggunakan uang tunai. Transfer memiliki manfaat di mana perusahaan tidak harus menyimpan uang yang banyak untuk membayar uang secara tunai atau fisik, karena penyimpanan uang yang banyak pasti rawan hilang atau dicuri. Kemudian, ketika transfer pastinya mengurangi kesalahan pengeluaran kas, karena jika transfer melalui mobile banking, internet banking, atau langsung di kasir bank, kesalahan tersebut bisa dikurangi atau dihindarkan, apalagi jika dilakukan di kasir bank yang lebih detail dan benar ketika mengurangi uang kita di tabungan. Ketika kita membahas pengeluaran kas yang ditransfer, ini tetap disebut pembayaran tunai, hanya saja tidak dilakukan dalam bentuk fisik. Pembayaran atau pelunasan tunai dianggap lunas oleh penjual jika uang sudah masuk di rekening penjual, dan biasanya transfer langsung di waktu transaksi uang sampai. Untuk transaksi dalam jumlah besar, bisa saja transfer diterima penjual di waktu yang sama pembeli mentransfer, dan bisa saja dalam hitungan jam atau hari tergantung kesepakatan pembeli dan penjual. Untuk pengeluaran uang yang jumlahnya sedikit, ya tidak perlu pembayaran uang melalui transfer. Perusahaan bisa masih membutuhkan uang fisik yang siap di perusahaan untuk pembayaran dalam jumlah kecil, contoh untuk beli kertas, materai, atau untuk mengirimkan barang dan transaksi lainnya. Kas ini yang disebut kas kecil, di mana akuntansinya akan kita bahas di video selanjutnya. Sama halnya dengan penerimaan kas, pengeluaran kas juga menerapkan 6 prinsip pengendalian internal. Untuk penetapan tanggung jawab, contohnya adalah perusahaan sudah menetapkan siapa orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani cek. Cek memang bisa ditulis oleh kasir, tapi kasir tidak boleh memberikan tanda tangan di cek. Terdapat orang lain yang berwenang untuk menyetujui isi cek, dengan kata lain dia yang berwenang untuk menyetujui pengeluaran uang dari rekening perusahaan. Terdapat juga contoh di mana perusahaan sudah menentukan siapa orang yang berwenang untuk menyetujui pemilihan supplier. Selanjutnya di pemisahan tugas, sama dengan yang saya contohkan sebelumnya, tugas yang membayarkan uang dengan cek dan tugas yang menandatangani cek harus orang yang berbeda. Ini tidak hanya terkait dengan cek, contoh kasir akan bayar 5 juta ke supplier, maka harus terdapat lembar atau form yang ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan pihak yang berwenang menandatangani bukan orang yang sama dengan pihak akuntan yang mencatat transaksi. Di prosedur dokumen, contohnya perusahaan menggunakan cek yang memiliki nomor urut. Cek dengan nomor urut ini sebenarnya sudah bentuk standar di mana semua bank pasti mengeluarkan cek dengan nomor urut. Lalu apa pentingnya nomor urut? Untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan satu atau beberapa lembar cek. Pihak verifikator perusahaan pasti akan memeriksa cek yang keluar dari nomornya dan dibandingkan dengan catatan bank. Jadi nomor cek ini memudahkan perusahaan untuk melacak pengeluaran kepada siapa saja dan nominalnya. Kemudian di pengendalian fisik, perusahaan menyimpan cek di brankas atau tempat yang aman dan batasi orang untuk akses ke brankas atau ruang. Selanjutnya terkait dengan verifikasi internal, maka terdapat upaya membandingkan cek dengan invoice serta dijadikan dasar untuk melakukan rekonsiliasi bank secara periodik. Di sini disebutkan rekonsiliasi bank dilakukan setiap bulan. Yang terakhir adalah pengendalian sumber daya manusia yang mengelola pengeluaran kas. Kita sudah mempelajari pengendalian internal untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas, di mana sebenarnya contoh di dalamnya meliputi pengamanan kas melalui kas kecil atau rekonsiliasi bank. Dan kita sudah selesai membahas pengendalian internal untuk kas.
Selanjutnya kita akan bahas akuntansi untuk kas kecil yang sebenarnya ini masih ada hubungannya dengan pengendalian internal.